Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Maharani Dewi Salma dengan NIM 2022-566. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai viktimologi dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk yang pertama, ini fokus hukum yang terlalu sentris pada pelaku. Selama ini, sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk di Indonesia, cenderung fokus pada pelaku kejahatan, termasuk siapa pelakunya, lalu apa hukumannya, dan bagaimana pelaku bisa dihukum seadil mungkin. Dan sementara itu, korban kejahatan seringkali diabaikan. Di dalam proses hukum, korban hanya dianggap sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang memiliki hak dan peran aktif. Padahal tanpa korban tidak akan ada proses hukum pidana. Oleh karena itu muncul sebuah cabang ilmu yang dinamakan viktimologi yang bertujuan untuk mengembalikan perhatian sistem hukum kepada korban. Untuk pengertian dari viktimologi ini berasal dari dua kata. Yang pertama victim, yaitu korban. Kedua logos, ilmu atau kajian. Jadi, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan dari berbagai sudut pandang. Nah, dari berbagai sudut pandang tersebut, ada dari hukum, psikologi, sosial, dan kriminologi. Viktimologi ini mempelajari siapa yang menjadi korban, lalu mengapa seseorang bisa menjadi korban, apa peran korban dalam suatu kejahatan, bagaimana dampak psikologis dan sosial kejahatan terhadap korban, lalu ada bagaimana sistem hukum memperlakukan korban, dan yang terakhir ada hak-hak korban, termasuk hak atas kompensasi, perlindungan, dan pemulihan. Selanjutnya, hubungan viktimologi dengan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, kita mengenal 4 unsur utama. Yang pertama, polisi. Kedua, kejaksaan. Ketiga, pengadilan. Keempat, lembaga permasyarakatan. Nah, biasanya sistem ini berfokus pada pelaku dari ditangkap, lalu diadili, sampai dihukum. Tetapi viktimologi mengingatkan kita bahwa korban juga merupakan aktor penting dalam proses keadilan. Selanjutnya, ini ada peran viktimologi pada tiap tahap peradilan pidana. Yang pertama ini ada tahap kepolisian atau penyidikan. Jadi korban adalah pihak pertama yang datang melapor ke polisi, namun dalam kenyataannya banyak korban yang takut atau ragu untuk melapor. Ada juga yang tidak percaya, apalagi dalam kasus kekerasan seksual. Dan yang terakhir ini ada korban yang bisa mengalami viktimisasi sekunder atau penderitaan tambahan karena sikap aparat yang tidak ramah atau bisa juga meremehkan. Lalu viktimologi ini menuntut polisi harus memberikan perlakuan yang manusiawi dan empatik, lalu juga memberikan akses informasi dan pendampingan hukum, dan yang terakhir melindungi korban dari ancaman pelaku. Dan selanjutnya pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan, korban sering hanya diposisikan sebagai saksi, bukan sebagai pihak utama yang terdampak. Jadi viktimologi mendorong adanya beberapa aspek. Yang pertama, victim impact statement, yaitu pernyataan korban tentang dampak kejahatan yang dialaminya. Lalu ada hak untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam persidangan. Yang terakhir ada kompensasi dari pelaku, restitusi atau dari negara, atau bisa disebut juga dengan kompensasi negara. Nah, setelah putusan,
ada pemulihan korban. Setelah pelaku dihukum, fokus sistem peradilan biasanya selesai, tapi bagi korban dampak kejahatannya bisa berlangsung lama. Yang pertama ada trauma psikologis, kedua ketakutan bertemu pelaku setelah bebas, ketiga kerugian materi yang belum terganti. Lalu untuk viktimologi ini mendorong adanya yang pertama konseling dan pendampingan korban, kedua program perlindungan lanjutan, lalu selanjutnya ada layanan rehabilitasi korban yang dikelola oleh negara. Baik, untuk selanjutnya yang terpenting ini dasar hukum viktimologi di Indonesia ada dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini adalah payung hukum utama bagi perlindungan korban di Indonesia, dan ini juga mengubah UU Nomor 13 Tahun 2006 yang isinya ada hak-hak korban yang diatur, mulai dari perlindungan identitas dan keselamatan, hak atas kompensasi dan restitusi, hak atas bantuan psikologis, medis, dan hukum, lalu ada hak atas informasi perkembangan kasus. UU ini juga membentuk LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas untuk memberikan perlindungan fisik, memberikan pendampingan dalam proses hukum. Yang ketiga, memberikan bantuan medis, psikologis, dan sosial. Lalu di selanjutnya dasar hukumnya ada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Korban KDRT berhak mendapat perlindungan, lalu layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga tempat tinggal sementara atau bisa dikatakan rumah aman. Selanjutnya ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHAP. KUHAP. Lalu untuk di sini memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan ganti rugi dan ikut serta dalam proses hukum. Lalu contoh viktimologi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kekerasan dalam rumah tangga. Viktimologi juga menuntut agar korban KDRT dilindungi secara hukum, diberi akses ke rumah aman dan konseling, dan tidak disalahkan atau ditekan untuk mencabut laporan. Contoh kedua dari viktimologi yaitu kekerasan seksual. Korban pemerkosaan kerap mengalami stigma dan tekanan sosial, bahkan seringkali tidak berani melapor karena takut tidak dipercaya. Prinsip ini menekankan bahwa identitas korban harus dirahasiakan, aparat penegak hukum harus terlatih untuk menangani kasus sensitif, lalu korban berhak atas dukungan psikologis dan hukum. Dan yang selanjutnya ada korban terorisme, misalnya korban dari ledakan bom di tempat umum, karena mereka juga mengalami luka fisik, kehilangan keluarga, lalu trauma berat. Baik, untuk kesimpulannya yaitu viktimologi hadir sebagai koreksi atas sistem yang terlalu pelaku sentris di dalam hukum. Korban kejahatan punya hak untuk dilindungi, didampingi, dan dipulihkan, tidak hanya dijadikan alat bukti. Undang-undang di Indonesia, terutama UU Perlindungan Saksi dan Korban, sudah memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Aparat belum sepenuhnya peka mengenai budaya patriarki yang masih kuat, dan korban masih sering disalahkan. Jadi, melalui pendekatan viktimologi, kita membangun sistem hukum yang lebih manusiawi, lalu berpihak pada korban dan mendorong untuk pemulihan sosial yang utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.